Ini masih laptop ya bre? Ini gede banget soalnya. Seumur-umur nge-review laptop, baru kali ini aku mencoba laptop 18 inci secara langsung. Biasanya itu cuma lihat di Computex doang. Dan impresi pertamaku pas laptop ini nyampe di studio kita, itu cuma bisa ngangang-ngongo doang. Karena memang seintimidatif itu dan semasif itu. Lihat aja nih ya, kalau misalkan kita sebelahin sama laptop 14 inci. Jebret, jeng-jeng. Itu berasa ngelihat Warung Madura versus Kopdes. Ya, jauh sekali ya. Jujur aku masih bingung. Sebenarnya buat siapa market laptop ini gitu loh. Tapi kayaknya Asus ROG bikin laptop ini bukan buat dibeli semua orang ya. Tapi memang benar-benar buat orang yang hardcore. Hardcore gamers, hardcore editor, hardcore penggiat AI, hardcore segala-segalanya dah ya intinya ya. Kalau kata aku mah ke arah show off aja sih ke publik dan ke kompetitor. Kayak pengen bilang, gue ini brand laptop gaming number one di Indonesia bro. Begini loh, laptop ultimate kami. Maka jadilah sebuah ROG Strix Car 18 ya, yang ditenagai prosesor Intel Core Ultra 9 prosesor 290HX Plus. Dimensi laptop ini panjangnya hampir 40 cm dengan lebar hampir 30 cm dan ketebalannya di 3,5 cm. Buat bobotnya itu juga hampir tembus 4 kg yang tentu aja bukan buat dibawa pakai motor. Punggung auto encok itu pak. Tas buat ngebawa laptop ini juga nggak boleh tas sembarangan. Takut jebol ya kan. Adapter 450 wattnya aja udah seberat satu buah Ultrabook. Minimal pakai ROG Slash Series atau ROG Archer Series lah, biar sepaket kerennya. Baru ngomongin bobot aja, udah pada ngangang-ngongo kan? Gimana pas bahas desainnya? Ya menurut kalian ini udah ROG banget atau belum? Kalau menurutku desainnya udah agak balance lah. Kesan gamingnya tetap dominan dengan list RGB full surround aura ditambah anime visionnya yang pastinya bisa bikin laptop ini jadi pusat perhatian. Tapi tetap ada kesan dewasanya juga, bukan yang full gaming alay gitu bre. Walau per RGB-an duniawi bertebaran di mana-mana, kayaknya orang nggak akan ngatain alay dah ke laptop ini. Antara malah dikatain balik pakai anime vision yang ada di belakang punggung laptop ini, ya kan? Minggir lu miskin! Bego lu miskin! Bego lu miskin! Yang bikin ngangong juga, mekanisme bukaan bottom case-nya ini seamless banget karena kagak perlu pakai alat alias tool free. Tinggal di swipe penguncinya, kita bisa langsung akses 3 komponen sekaligus bre. Ada RAM, ada SSD, dan juga ada kipasnya. Jangan lupa lepas baterainya bang, biar kagak konslet! Tenang aja bre, Asus ROG udah mikirin hal ini. Mereka tuh udah ngasih teknologi sensor cahaya yang bakal otomatis nge-cut off aliran daya kalau bottom case-nya tuh terdeteksi dilepas. Attention to detail-nya tuh nggak main-main bre. Terus teknologi M.2 QLATS yang biasa cuma ada di motherboard high-end-nya Asus ROG juga tersedia di laptop ini. Gonta-ganti SSD terasa lebih praktis karena nggak perlu pakai obeng dan baut lagi. Ini kang servis sih pasti nganggur pastinya ya. Kita lanjut ngebahas I/O port duniawi ya. Percolokan di laptop ini tentu tanpa celah karena udah punya 2 buah port Thunderbolt 5 yang punya bandwidth boost 3 kali lebih kencang daripada Thunderbolt 4 generasi sebelumnya. Terus ada 3 buah port USB 3.2 Gen 2 Type A, port power, port HDMI 2.1, audio jack, dan juga 2.5 Gigabit Ethernet port buat jaringan yang terjamin super stabil. Dengan syarat asal nggak dipakein IndiHome. Kalau buat layarnya, menurutku ini sih lebih ke monitor gaming flagship ya. Bukan layar laptop gaming biasa. Lihat aja dah speknya. Pakai panel mini LED berukuran 18 inci dengan resolusi 4K native 3840 x 2400p. Karena punya rasio 16:10 dan tetap high refresh rate up to 240 Hz. Nggak cuma itu aja, panel ini udah disematkan teknologi ROG Nebula HDR dan ROG Nebula ALMB alias Extreme Low Motion Blur buat ngasih gaming experience yang super imersif dan minim efek blur pastinya. Buat kualitas panelnya juga no play alias nggak main-main karena coverage gambut DCI P3-nya udah perfect di 100% dengan warna yang super akurat di 0,20 delta E. Soal data brightness-nya maksimumnya udah mepetin 600 nits. Mungkin kalau HDR-nya aktif itu bisa tembus 1600 nits bre. Kita turun ke bagian keyboard-nya. Yang istimewa adalah RGB-nya ini udah per key, bukan lagi sistem zonasi. Jadi lebih customable lah via Aura Sync di aplikasi Armoury Crate-nya bre. Layoutnya tentu aja full size, terus ada dedicated hotkey di atas F-row, dan juga yang terpenting ada tombol powernya itu terpisah. Switch di keyboard ini diklaim punya live fan click up to 20 juta kali klik. Gak cuma itu, keycaps-nya udah ada coating khusus yang anti noda, jadi lebih gampang dibersihin bre. Sedikit kita ngebahas touchpad-nya ya. Punya area yang luas banget di 7,2 inci. Tapi siapa juga sih yang mau pakai ROG Strix Car 18 pakai touchpad? Kan pastinya punya mouse yang mahal juga tuh yang
ROG yang berlapis emas itu, ya kan, buat main game. Sultan mah jangan nanggung-nanggung bang, ya kan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan spesifikasinya. Sebagai laptop gaming paling ultimate ya, bukan paling kenceng tapi paling ultimate, tentu jeroannya juga harus rata kanan. Pakai prosesor Intel Core Ultra 9 prosesor 290HX Plus yang punya 24 core dan 24 thread. Prosesor ini punya boost clock up to 5,5 GHz dengan TDP yang tertulis di website Intel up to 160 Watt. Kalau berdasarkan skor Cinebench R23, prosesor ini tuh langsung jadi top 1 di database kita, ya kan? Single core-nya aja tembus 2369 poin, sedangkan multi-core-nya tembus 37.000 poin. Ini beneran monster, bre. GPU-nya juga ultimate, yaitu Nvidia GeForce RTX 5090 laptop GPU dengan VRAM sebesar 24 GB dan TGP-nya up to 175 Watt. Dan kalian perlu tahu ya, kemampuan komputasi AI-nya up to 1824 TOPS. Graphics core-nya jelas jadi top 1 ya, baik itu di DirectX 11, DirectX 12, dan juga di Port Royal sebagai benchmark performa ray tracing. Buat RAM atau memorinya udah lapang banget, udah gede banget ya, di 2x32 GB DDR5 alias 64 GB dual channel di 6400 MB transfer per second, yang masih bisa di-upgrade up to 128 GB capacity. Sedangkan buat storage-nya ini udah super ultimate karena pakai M.2 NVMe Gen 5 berkapasitas 4 TB dengan speed up to 12 GB per second, yang masih bisa di-upgrade lagi maksimal 8 TB. Oke, kita lanjut ngebahas performanya kali ya, udah berbusa dari tadi aku, bre. Mulai dari pengujian AI. Pertama buat tes GenerateX ya. Kalau pakai model DeepSeek 8 billion yang biasa kita pakai, itu masih tembus 100 token per second. Ini tuh 30% lebih kenceng daripada RTX 5070 Ti. Kita juga tes pakai model yang lebih gede, yaitu DeepSeek 32 billion. Hasilnya laptop ini masih dapat 18 token per second. Itu gede banget loh untuk modelnya, bre. Next buat generate image di Amuse. Kalau RTX 5070 Ti itu butuh waktu 2 detik buat generate satu gambar. RTX 5090 ini cuma butuh kurang dari 1 detik buat generate satu gambar. Soalnya 5090 tuh udah bukan generate image lagi, bre, tapi generate video gitu ya. Generate film sekelas Marvel Endgame bisa ya. Berlebihan ya. Ini intinya kenceng banget ya. Dan sekarang kita masih di pengujian produktivitas. Kita tes buat 3D rendering di Blender pakai scene yang barbershop. Hasilnya render time di RTX 5090 di sini cuma 1 menit 3 detik aja kalau pakai optic render. Ini tuh 20 detik lebih kenceng atau 23% lebih kenceng daripada render time-nya RTX 5070 Ti. Kalau sekedar rendering video di Premiere Pro jelas sangat mudah bagi laptop ini. Video 4K durasinya 10 menit itu kelar dalam waktu 3 menitan aja. Sedangkan video 1080p durasinya 10 menit, render time-nya nggak sampai 1 menit. Edan, bro. Dan sampailah kita ke menu utama dari review ROG Strix Car 18 ini, yaitu soal gaming performance-nya. Kalau di laptop kalian ada dua monster, yaitu Core Ultra 9 290HX Plus dan GeForce RTX 59 dengan VRAM sebesar 24 GB GDDR7, kayaknya udah nggak perlu lagi mikirin atur-atur settingan game, walaupun main di resolusi 4K sekalipun. Langsung aja pakai yang paling rata kanan mentok kanan gitu ya. Ultra Ultimate Cinematic atau apapun itu, yang penting rata kanan. Dan jangan lupa ray tracing-nya juga yang rata kanan mentok ya. Kalau ada path tracing, ya pastikan diaktifkan juga tuh ya. Sombong banget memang laptop ini ya. Biar dua monster tadi nggak mubazir kalian beli gitu. Game pertama yang kita tes ada Doom The Dark Age. Dengan multi-frame generation 6X, kita tetap dapat 140-an FPS lebih rata-ratanya, walau main di preset Ultra Nightmare. Dibarengin path tracing-nya on juga. Terus di Cyberpunk kita pakai path tracing juga ya tetap ya. Rata-ratanya juga dapat 145 FPS. Ketiga ada game Monster Hunter Wilds. Di sini nggak ada path tracing-nya ya, adanya ray tracing aja. Rata-rata FPS yang didapat itu 173 FPS. Terus di game Hogwarts Legacy main pakai ray tracing ultra masih dapat 166 FPS. Game kelima ada Black Myth Wukong dengan ray tracing very high. Performanya tuh di angka 170 FPS. Keenam ada game Forza Horizon 6 yang udah dapat update DLSS 4. Jadi bisa pakai MFG 4X, bre. Tes di preset Extreme dengan ray tracing high itu masih tembus 160-an FPS rata-ratanya. Next kita coba ngebahas game yang belum support DLSS 4 deh ya. Mulai dari game Dota 2 dengan settingan rata kanan, FPS-nya itu dapat 178 FPS. Terus di game CS2 pakai settingan rata kanan juga masih tembus 230 FPS rata-ratanya. Dan terakhir ada Valorant yang kita tes di preset rata kanan juga. FPS-nya tentu tumpah ruah ya. Di 514 FPS. Gila bener loh, bro ya. Dan kalian perlu ingat lagi, ini tuh mainnya di resolusi 4K ya. Masih tembus 500 FPS. Gila, edan ya.
edan. Kalau dari tadi kita terkagum-kagum sama performance dari laptop ini, kita juga bakal kagum sama suhunya ya. Walau tertanam dua monster buas, tapi suhu di laptop ini masih sangat terjaga karena punya cooling system super proper dengan konfigurasi yang terdiri dari vapor chamber ditambah sandwich heatsink dan juga 3 buah kipas, bre. Thermal pastanya juga nggak pakai yang thermal pasta biasa yang 50 ribuan pastinya ya. Bukan pakai yang itu pastinya. Di sini pakai liquid metal conductor not. Namanya aja susah kita sebutin ini, bre. Ya pasti mahal sih kalau namanya susah disebutin ya. Ini tuh pakai liquid metal conductor note extreme dari Thermal Grizzly ya. Ini masukin ya, Bay, ya, karena susah ini aku ngomongnya. Jadi bre, arah pembuangan panasnya itu ditembak ke belakang semua biar pas kita main pakai mouse gaming kagak kena wedus gembel ya, alias semburan panas udara panas dari laptop ini gitu ya. Gimana buat suhunya? Langsung aja kita stress test prosesornya dulu, bre. Walau di websitenya Intel itu klaimnya TDP prosesor ini up to 160 watt, tapi produsen laptop sebenarnya punya keleluasaan buat explore lebih jauh sejauh-jauhnya, bre. Dan engineer-nya ROG berhasil melampaui TDP resmi dari Intel. Berdasarkan HW Info di sini, power limit yang bisa dihandle laptop ini gila ya, bisa mencapai 240 watt. Dan nyatanya bre, power draw dari Core Ultra 9 prosesor 290HX Plus di sini bisa tembus 205 watt. Ini terjadi setelah 3 menit stress test, bre. Mungkin bre, sistem tuh mendeteksi, ini udah jalan 3 menit kok suhunya masih adem di 80 derajat ya? Coba dah kita lepas power limitnya. Beneran tembus 200 watt, bre. Berkali-kali lagi ya. Fan speednya juga nggak sampai meraung-raung. CPU fan di sini cuma jalan 4700 RPM. Ini ngejek banget nggak sih? Ditantang sama cooling systemnya, bro. Iya kan si prosesornya. Mana nih prosesor katanya buas, ternyata bisa diademin sama cooling systemnya. Aku tuh bener-bener amazed ya sama cooling systemnya ROG Strix Car 18 ini. Berasa pakai all-in-one liquid cooling 360, bre. Suhu VGA-nya juga adem banget nih, cuma mentok 63 derajat Celcius aja. Dengan TGP yang jalan full load di 175 watt. Dan fan speed GPU-nya juga santai banget di 4300 RPM aja. Dan pas kita cobain stress test barengan antara CPU dan GPU-nya, angka di wattmeter hampir tembus 400 watt. Ini PC berbentuk laptop sih, tapi ini memang ini PC sebenarnya ya. Real laptop monster ini, bre. Laptop monster ultimate ya. Terus kita juga ngerekam suhu permukaannya dan kalian bisa lihat titik hotspotnya tuh nggak sampai 40 derajat Celcius. Edan, incredible, sugoi, habibi, sukron lah, semua disebutin tuh ya. Nggak cuma coolingnya aja yang ultimate level ya, utilitas di laptop ini juga udah ultimate level juga, bre. Lihat aja konektivitas wirelessnya udah support Wi-Fi 7, Bluetooth-nya versi 5.4. Armoury Crate-nya di sini juga yang ultimate level karena laptop ini tuh sangat amat customable gitu ya. Mulai dari customize mode performance-nya, customize tombol makro pada keyboard-nya, terus bisa customize anime vision buat show off ke sekitar ya yang ada di belakang punggung laptop ini, dan juga ada game visual buat setting color profile layar sesuai genre game yang lagi dimainin. Bisa customize per RGB-an di Aura Creator sampai customize wallpaper di Aura Wallpaper. Semua tadi bisa kalian akses sekaligus hanya di satu aplikasi, bre, yaitu Armoury Crate. Gokil! Terus soal webcamnya ini udah lumayan ultimate ya, karena udah bisa dipakai sebagai security biometric via Windows Hello. Tapi memang kemampuan recordnya masih sebatas 1080p aja. Kalau buat speaker lagi-lagi masih lumayan ultimate karena cuma mengandalkan quad speaker hasil tuningan Dolby Atmos. Defaultnya jalan di preset musik yang masih belum keluar semua potensinya, bre. Ini adalah preset hasil tuningan Mas Bayu Banyuwangi selaku sound engineer Riku Detek yang bisa kalian tiru buat dapetin sound quality terbaik menurut Mas Bayu Banyuwangi. Berikut untuk sampel webcam dan juga speakernya. Hola, gue lagi ngetes webcam ROG Strix Car 18 di resolusi 1080p 1080p 30 fps mentoknya. Karena ini laptop udah pakai Core Ultra series yang berarti udah support Copilot plus PC, jadi kita dapat fitur tambahan yaitu Windows Studio Effect. Ada 3 fitur, ada auto framing, eye contact, dan juga background effect seperti ini. Jadi agak ngeblur-ngeblur. Ada standar dan juga portrait. Udah sih, itu doang sih. Ya standarnya laptop gaming lah ya, lab.
terakhir kita ngomongin soal after sales. Asus ROG nih bos, ya kan? Jaminan aman lah soal after sales-nya. Jadi bre, masa garansinya itu selama 2 tahun international warranty dan 2 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Yang artinya nge-cover 100% biaya kerusakan karena kelalaian pengguna. Udah gitu, barang premium gini pasti juga dikasih premium treatment juga sama ROG. Ada juga Asus Premium Service. Bisa nikmatin layanan laptop spa, free round trip shipping, dan juga fast lane kalau pas lagi di service center. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jujur ini jadi pengalaman pertama kita nge-review laptop flagship yang levelnya tuh menurutku udah bukan sebuah laptop gitu ya. Dengan prosesor mobile paling ultimate untuk saat ini yaitu Intel Core Ultra 9 prosesor 290HX Plus ditambah GeForce RTX 5090, urusan performa nggak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi memori sama SSD-nya juga level ultimate. Terus coolingnya juga berhasil break the limit. Layarnya udah berasa pakai monitor gaming flagship. Desainnya juga outstanding dengan anime vision dan RGB full surround aura ya. Pokoknya hampir tanpa celah ya laptop ini gitu. Kalau mau dicari celahnya palingan soal webcamnya masih 1080p, sama touchpad-nya belum feedback ya, haptic feedback. Tapi overall kalau memang kalian hardcore dalam kebutuhan kelas-kelas berat, entah itu gaming, editing AI, cooling, trading, coding, trading, desain film atau apapun itulah yang hardcore, ini no doubt bro. Yo, no doubt yo. Asus ROG memang selalu paling bisa buat menjawab kebutuhan itu ya dengan inovasi-inovasi terbaiknya. Tapi gimana kalian, coba tulis kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alvin jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol hype di video ini supaya video ini direkomendasikan oleh YouTube untuk teman-teman sekalian. Kalau mau subscribe, nggak usah subscribe lah, nonton aja lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.